Apa aja? Mau ngobrol apa? Dari yang tadi udah masuk ke Bapak, berapa pertanyaan? Yang dari Saya belum baca lagi. Lihat dulu. antrian pertama kayak di yang kemarin sih Pak. Kayak kemarin dulu enggak? Iya, cuma ada 2 penambahan. Nanti Una akan tanya ke Bapak potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Selamat datang rekan-rekan media yang telah tergabung melalui sambungan Zoom. Adapun press conference pada kesempatan kali ini juga dapat disaksikan langsung melalui kanal YouTube di akun Ditjen IKP Kominfo dan juga Gerak Kita. Hari ini kita sudah ditemani oleh tamu yang sangat spesial, yaitu Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Nezar Patria. Selamat datang Bapak. Apa kabar? Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke. Salam Kak Una dan Iya. semuanya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar penyelenggaraan PON seperti biasa Bapak ya. Mungkin saya akan langsung curious ini bertanya bagaimana sih terkait penyelenggaraan PON yang juga kita tahu dilaksanakan pertama kalinya di 2 provinsi yang berbeda, dan yang pasti juga memiliki budaya yang berbeda. Nah, apakah ini menjadi kendala Pak dari segi Kominfo? Bukan kendala ya, tapi tantangan lah kita bisa bilang demikian, karena ini perhelatan olahraga nasional pertama yang kita selenggarakan di 2 provinsi sekaligus. Dan Kominfo dalam hal ini mendukung dengan mendirikan media center di Banda Aceh dan di Medan. Tentu saja kan ada perbedaan adat istiadat dan juga perbedaan antar 2 provinsi. Dibutuhkan satu komunikasi yang lebih intens dalam konteks penyelenggaraannya ya. Saya kira bukan halangan yang sangat signifikan, tapi lebih kepada intensitas komunikasi dan juga bagaimana menyelaraskan apa-apa yang berbeda sehingga kita bisa berkolaborasi bersama. Dan sejauh ini so far so good, alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak ya, aman ya Pak ya. Aman. Aceh dan Sumut aman berarti ya Pak ya, alhamdulillah. Ya, kita sangat senang mendengar hal ini karena memang penyelenggaraan PON masih sampai 21 September begitu Bapak ya. Oke, nah masalah terbesar itu dalam penyerapan informasi yang dihadapi terutama dalam pelaksanaan PON 21 Aceh Sumut tahun 2024 ini. Untuk yang di Aceh terutama dari sisi komunikasi itu apa masalah yang terbesar yang dihadapi Pak? Tantangan, lagi-lagi tantangan ya. Tantangannya adalah bagaimana mengumpulkan semua informasi di
venue-venue di cabang-cabang olahraga yang tersebar gitu ya di berbagai macam venue, lalu bisa dengan cepat gitu ya kita dapatkan informasinya dan diolah lalu disebarkan, karena informasi yang kita kumpulkan ini dalam bentuk 3 format. Jadi ada teks, lalu kemudian ada foto, ada juga video gitu. Nah, tim kita bekerja 24 jam dan mencakup bukan hanya diseminasi informasi ke media-media mainstream, tapi juga ke media sosial. Ya, seperti kita tahu kan banyak masyarakat kita yang mengakses informasi lewat media sosial. Nah, karena itu Media Center juga mencoba membuat tim konten bersama gitu ya, untuk mengelola informasi sehingga informasi yang nyampe ke tim media bersama ini bisa dikurasi gitu ya. Dikurasi dan artian apa? Diverifikasi informasinya sehingga mencegah informasi yang tidak akurat sampai ke masyarakat. Seperti hoax dan lain-lain sebagainya begitu mungkin salah satunya ya Pak ya. Persis, gitu, ya. Nah, ada nggak yang dilakukan oleh Kominfo itu Pak untuk menekan begitu ya informasi-informasi yang beredar yang seperti hoax itu dalam hal ini Kominfo itu seperti apa begitu Pak menekan? Kita melakukan monitoring 24 jam ya untuk informasi yang tersebar, termasuk juga melihat mana yang disinformasi, mana yang misinformasi. Gitu. Nah, jika kita temukan misinformasi atau disinformasi yang bisa menyesatkan masyarakat dan tidak mencerminkan kejadian ataupun fakta ataupun data yang sebenarnya, kita membuat konten-konten untuk menjelaskan, gitu, untuk menjelaskan. Nah, sehingga masyarakat itu bisa mendapatkan informasi yang lebih komprehensif dan lebih akurat. Nah, kita dalam hal ini menginginkan agar masyarakat merujuk kepada sumber-sumber informasi yang otoritatif, yang valid gitu ya, misalnya ke KONI Pusat, KONI Aceh, KONI Sumut gitu, dan juga pemerintah provinsi gitu yang melakukan dukungan-dukungan ya terhadap terselenggaranya perhelatan olahraga nasional kali ini. Jadi intinya adalah semua informasi yang beredar itu harus cek dan recheck ke sumber yang valid. Baik, berarti masyarakat juga sekarang sudah cukup paham mungkin Bapak ya untuk melihat dari sumber-sumber yang terpercaya begitu. Betul. Baik, nah ini kita juga masih ngebahas tentang pelaksanaan PON. Bapak masih akan ada beberapa hari ke depan di tanggal 21 nanti melakukan penutupan. Nah, itu apa sih langkah Kominfo untuk membuat informasi PON ini jadi lebih widely access begitu Bapak? Ya, kita terus melakukan evaluasi berkala ya. Hampir setiap hari itu ada monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Media Center dan juga sejauh mana daya dukung Media Center ini terhadap rekan-rekan jurnalis dan juga kru media yang bekerja meliput di semua venue dan juga cabang olahraga. Jadi kita monitoring mana yang kurang, mana yang ada kebutuhan baru yang muncul, misalnya kita langsung respon di lapangan dengan prinsip agar jurnalis, awak media bisa bekerja dengan baik, nyaman, efektif gitu ya, dan bisa menghasilkan karya-karya jurnalistik yang bermutu. Gitu. Baik sekali, yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia begitu masyarakat. Bapak ya. Betul. Baik, nah seperti yang kita tahu Bapak ini Aceh dan Sumut menjadi center, kita membahas Aceh menjadi pusat perhatian begitu ya, karena sangat banyak atlet-atlet yang datang begitu ya, dan pengunjung yang datang untuk memeriahkan perhelatan PON ini Bapak. Nah itu sudah hampir 800 orang atlet yang datang itu di luar official, pelatih dan lain-lain. Nah bagaimana menyikapi komunikasi publik yang nanti disampaikan ke banyak cabur? Tentunya dalam ini juga membutuhkan sistem komunikasi yang baik begitu ya. Bagaimana terkait hal ini dari segi Kominfo Bapak? Ya, agar semua kegiatan olahraga ya, pertandingan di setiap cabang olahraga, di setiap venue itu bisa terliput dengan baik, kita mengerahkan para reporter dari Media Center gitu.
untuk bisa mengawasi, untuk bisa melihat jalannya pertandingan dan melaporkan hasilnya langsung ke konten manajemen yang ada di media center. Oke. Nah, konten manajemen di sini maksudnya bagaimana informasi-informasi itu kita olah dalam bentuk rilis gitu ya. Kita olah juga dalam bentuk foto-foto yang sudah dipilih gitu dengan angle-angle yang baik, dan juga gambar-gambar video gitu yang representatif, dan juga dengan kualitas yang baik, sehingga awak media dimanapun berada di seluruh Nusantara itu bisa mengakses lewat link situs yang sudah disediakan oleh media center. Oke, baik. Ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk Bapak, seperti potensi tuan rumah itu Aceh dalam hal ini dalam memanfaatkan PON 21 di bidang digital dan informasi. Nah, itu juga ada di beberapa sektor, baik itu dari sektor dunia usaha, kemudian media, dan juga pemerintah daerah. Itu seperti apa Bapak? Ya, momentum ini mestinya bisa dimanfaatkan dengan baik ya, oleh masyarakat yang ada di Aceh dan juga di Sumatera, karena ada tamu-tamu banyak yang berdatangan ya ke Aceh dan juga Sumut, khususnya kota-kota yang menyelenggarakan perjalanan pertandingan ya, yang menjadi pusat perhatian gitu di venue-venue yang tersebar di sejumlah kota di 2 provinsi ini. Dan khususnya di Banda Aceh dan juga Medan, itu kita harapkan para tamu bisa menikmati lingkungan sekitar gitu ya, dan juga serba-serbi PON gitu ya. Misalnya bisa menikmati kuliner yang ada di Aceh dan juga di Medan, bisa juga di sela-sela menonton acara pertandingan, bisa refreshing sedikit, melihat objek-objek wisata yang ada di Aceh maupun di Sumut gitu. Nah, kita harapkan masyarakat juga bisa mengambil kesempatan ini ya, untuk menumbuhkan usaha-usaha yang digerakkan oleh masyarakat gitu ya, baik itu UMKM dan usaha-usaha lain. Dan kita lihat geliatnya cukup menggembirakan gitu ya, karena ya. Jadi misalnya di bisnis transportasi gitu, ada banyak kebutuhan untuk persewaan mobil, kendaraan gitu. Lalu kemudian kita juga melihat banyak sekali tempat-tempat kuliner yang juga mempercantik dirinya, mendandan dirinya gitu ya, untuk menyambut tamu-tamu ini dan meningkatkan volume layanannya gitu ya, termasuk juga menyediakan makanan-makanan khas daerah masing-masing. Oke. Dari segi media itu seperti apa Pak? Dari segi media juga kita melibatkan media-media lokal ya, untuk bisa berkolaborasi bersama dalam rangka diseminasi informasi PON 21 ini. Dan cukup baik hubungan antara media center dengan ekosistem media lokal dan juga nasional, dan kolaborasi ini kita harapkan bisa berjalan untuk mendukung suksesnya PON ini. Oke, baik. Nah, untuk pemerintah daerah sendiri itu seperti apa Pak? Untuk pemerintah daerah cukup suportif ya, baik di Aceh maupun di Sumut, sangat suportif karena persiapan untuk PON ini sudah 2 tahun belakangan ya, dengan intens dilakukan, dan kita tahu juga nih dalam periode transisi kepemimpinan daerah masing-masing, baik di Aceh maupun di Sumut. Bahkan di Aceh sendiri itu sudah 3 pejabat gubernur ya menangani soal PON ini. Di Sumut juga sama, 3 pejabat gubernur untuk menyiapkan PON ini. Jadi ini menunjukkan atau mencerminkan event olahraga ini semangatnya itu bukan ketika di pertandingan saja, tetapi sejak persiapannya itu sudah ada estafet. Baik. Estafet, karena ini anggap aja persiapannya seperti maraton gitu ya. Itu udah ada estafetnya gitu, udah ada estafetnya, dan kita lihat dari setiap babakan pencapaiannya baik sejauh ini. Oke, alhamdulillah. Nah, itu dia tadi perbincangan kita bersama Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bapak Nezar Patria. Saya Una Arsyad, sampai berjumpa di press conference selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.